lagi dengan Ibu di kelas 5A. Nah anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, mata pelajaran PPKN, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang tanggung jawab kita di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Anak-anak pastinya masih ingat ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hak, tentang kewajiban, dan tentang tanggung jawab. Apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, hari ini kita hanya akan belajar tentang tanggung jawab kita di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Sekarang, anak-anak silakan perhatikan penjelasan berikut. Nah, anak-anak, setiap tingkah serta perbuatan yang kita lakukan harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak, kita kan mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu saling terkait. Karena setiap ada hak, pasti ada kewajiban yang harus kita lakukan. Setiap ada kewajiban yang kita lakukan, maka kewajiban tersebut harus disertai dengan adanya tanggung jawab. Sebagai anggota keluarga, kita memiliki tanggung jawab di rumah sebagai anggota keluarga, kemudian sebagai warga sekolah, kita juga memiliki tanggung jawab kita di sekolah. Demikian juga sebagai bagian dari warga masyarakat, tentu saja kita juga memiliki tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu berikan beberapa contoh sikap-sikap tanggung jawab yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama itu tanggung jawab kita di rumah. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kita sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga di rumah harus selalu berusaha untuk selalu bertanggung jawab membantu pekerjaan orang tua di rumah supaya pekerjaannya cepat selesai. Kemudian yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang dibuat dengan baik. Selanjutnya, tanggung jawab kita di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Yang selanjutnya, tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Anak-anak, tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik tanggung jawab di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jika semua orang menyadari dan melakukan atau melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing,
maka akan tercipta kehidupan yang damai dan teratur. Nah, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Untuk tugasnya, anak-anak silahkan buka buku LKS tema 2 halaman 98 bagian ayo beraktivitas. Nah, anak-anak, setiap tanggung jawab yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, di situ di buku LKS tema 2 halaman 98 bagian ayo beraktivitas, pada soalnya anak-anak diminta untuk menuliskan akibat yang akan kita terima jika tidak melaksanakan tanggung jawab baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, tugasnya anak-anak silakan tuliskan 5 akibat yang akan diterima kita jika tidak melaksanakan tanggung jawab baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi tuliskan saja 5 akibatnya ya anak-anak ya. Anak-anak, di sini kan kalau di buku LKS itu diminta untuk berdiskusi kelompok, tapi karena kondisi masih pandemi, maka anak-anak kerjakan di rumah masing-masing, dikerjakan secara pribadi. Tidak perlu berdiskusi dan bekerja sama dengan teman lainnya. Nah, tugasnya silakan anak-anak tulis di buku tulis berlogo Saverius. Nanti, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada materi maupun tugas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak pelajari serta kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan baik materi maupun tugasnya, bisa anak-anak tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai jumpa, terima kasih.